Kalau saya perhatikan sepanjang tahun 2020 ada 3 komponen inflasi ya, ada inflasi harga bergejolak, harga di atas pemerintah, dan juga inflasi inti. Nah, 2 yang terakhir itu yang kita lihat trennya sepanjang 2020 ini cenderung menurun ya dibandingkan 2019. Khususnya kalau kita cermati adalah inflasi inti ini trennya memang cukup rendah ya dibandingkan mungkin dalam beberapa tahun terakhir ini. Sehingga makanya inflasi sepanjang tahun 2020 sendiri ini juga tercatat terendah sejak tahun 1999. Karena kalau kita lihat dampak dari pandemi COVID-19 ini akhirnya membatasi spending dari masyarakat, konsumsi masyarakat cenderung melambat ya, sehingga itu terindikasi juga dari inflasi inti. Sementara itu kalau kita lihat dari sisi inflasi harga bergejolak, ini trennya Mhm. memang meningkat ya, khususnya dalam beberapa bulan terakhir ini ya. Memang ada faktor pasca panen raya yang kedua, dan juga ada faktor juga dari beberapa komoditi kenaikan harga yang baru-baru ini mulai naik adalah kedelai ya, sehingga makanya ini juga mendorong inflasi di akhir tahun 2020. Tapi sepanjang tahun 2020 ini tren inflasi memang cenderung rendah akibat daya beli ataupun konsumsi yang sebenarnya melambat ya, baik khususnya adalah konsumsi Mhm. untuk durable goods seperti itu. Oke, kalau kita lihat dari pemulihan terhadap atau sektor-sektor penyumbang inflasi ya, Mas Joshua, karena kalau kita lihat kan sekarang masih disumbangnya makanan, minuman gitu ya, tembakau. Sebenarnya ada part lain dari sektor-sektor lain misalnya seperti transportasi dan lain-lainnya yang memang masih belum ada perbaikan begitu ya. Nah, ini akan seperti apa nih pemulihannya kalau yang Anda lihat begitu ya di tahun 2021 ini, mungkin sepanjang kuartal 1, seperti apa Anda melihatnya, Mas Joshua? Saya pikir memang konsumsi ini masih relatif masih sluggish ya, khususnya tadi dari sisi inflasi demand side ya, inflasi permintaan ini masih lemah. Tapi memang kita melihat bahwa inflasi harga bergejolak dan juga inflasi harga dari pemerintah ini cenderung akan mulai meningkat di awal tahun ini. Yang pertama tadi kami cermati bahwa harga-harga pangan cenderung masih akan tetap tinggi ya, khususnya kita lihat nih cabai dan juga cabai rawit, ditambah Mhm. lagi juga yang baru naik kedelai ini Ya. trennya juga masih naik ya di awal tahun. Di samping itu juga ada pendorong dari inflasi harga dari pemerintah. Seperti kita ketahui juga bahwa pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif cukai hasil tembakau ya, rata-ratanya 12,5%, dan juga tarif BPJS kelas 3 ini juga akan dinaikkan di awal tahun ini. Meskipun memang jumlahnya kalau kita lihat besarannya memang nominalnya nggak begitu besar, tapi bagi masyarakat menengah ke bawah ini relatif cukup signifikan. Sehingga itulah yang saya pikir untuk di awal tahun ini 2 komponen itu yang akan cukup mendominasi, sementara itu dari sisi inflasi intinya ataupun sisi permintaannya masih relatif lemah ya, dan Mhm. ini baru Mhm. akan mulai beranjak meningkat itu kalau tadi herd immunity ini bisa didorong juga dengan tadi keberhasilan dari program vaksinasi ya, sehingga willingness untuk belanja dari masyarakat ini khususnya menengah ke atas yang memang berkontribusi mendominasi dari konsumsi nasional ini bisa mulai kembali meningkat kembali. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store, dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.